Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Lestari dari Program Pendidikan Luar Sekolah FK Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan hasil observasi konsep dasar pendidikan luar sekolah mengenai Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Rumah Singgah Kota Lubuk Linggau. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan sesuai keinginan dari pihak pendidik maupun yang dididik. Keinginan dalam melaksanakan pendidikan dimaksudkan untuk mencapai kedewasaan dan kematangan secara berpikir yang dapat diusahakan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Baiklah, di sini akan saya bahas. Yang pertama ada deskripsi lokasi, kedua gambaran program pendidikan luar sekolah di lokasi, dan yang terakhir penutup. Yang pertama itu deskripsi lokasi. Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Rumah Singgah Kota Lubuk Linggau ini berdiri di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2008 yang beralamatkan di Bandung Ujung, Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Rumah singgah ini merupakan tempat pemberdayaan atau penampungan sementara anak jalanan sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Rumah Singgah Kota Lubuk Linggau ini merupakan organisasi pelayanan sosial di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di bawah naungan Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau. Rumah singgah ini merupakan bentuk nyata kepedulian Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau terhadap permasalahan anak, khususnya anak-anak yang masih beraktivitas di jalanan, dan untuk memberi kenyamanan bagi mereka untuk beristirahat di rumah singgah ini. Yang kedua ada gambaran program PLS di lokasi. Latar belakang berdirinya Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Rumah Singgah Kota Lubuk Linggau ini karena rasa keterpanggilan, rasa keterpedulian, dan rasa keprihatinan terhadap anak-anak jalanan yang menghadapi berbagai macam masalah kehidupan di jalanan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar anak-anak jalanan memiliki tempat berteduh. Misalnya jika setelah beraktivitas di jalanan, mereka ingin menginap di sini, mereka memiliki tempat bermain, tempat bercerita tentang kehidupan di jalanan, dan karena ada rasa mereka diperhatikan, sehingga dibentuklah rumah singgah ini. Sumber daya manusianya bermacam-macam. Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda seperti aktivis, mahasiswa, bahkan ada juga yang setelah selesai kuliah. Ada 8 pengurus yang menjadi tutor di Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Rumah Singgah Kota Lubuk Linggau ini. Yang pertama yang diketuai oleh Bapak Nami Paku Alam, bendaharanya ada Bapak Tan Heri, sekretaris ada Dana Indradi, seksi Bina Sikap Mental ada Januarta, seksi Pendidikan dan Agama ada Herwinda Marta Sarjana Psikologi, seksi Kesehatan ada Sugiarto, seksi Keterampilan ada Kurdiansyah, dan seksi Usaha dan Dana ada Alfi Sutiansyah Sarjana Ekonomi. Sarana dan prasarananya ada peminjaman gedung itu dari pemerintah kota, dinas sosial, dan yang lain-lainnya itu dibantu oleh teman-teman relawan dan para donatur lainnya. Metode atau cara belajarnya berbeda pada sekolah pada umumnya. Tekniknya lebih
ke bimbingan mental seperti etika, attitude, dan cara hidup yang baik di lingkungan seperti apa. Program kegiatannya ada bimbingan rohani, belajar membaca, dan belajar matematika, dan masih banyak lagi. Namun dikarenakan kondisi pandemi saat ini ditutup sementara karena kondisi yang tidak memungkinkan, namun akan segera dibuka kembali. Hambatan dalam pelaksanaan program pembelajaran itu ada sarana dan prasarananya yang kurang mendukung, keikutsertaan orang tuanya kurang mendukung, dan lingkungan tidak mendukung, dan masih banyak lagi. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan. Rumah singgah ini merupakan salah satu bentuk implementasi program pendidikan luar sekolah. Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Rumah Singgah Kota Lubuk Linggau ini merupakan organisasi pelayanan sosial di Lubuk Linggau sebagai tempat pemberdayaan anak-anak jalanan sejak tahun 2008. Tujuan pendiriannya agar anak-anak jalanan memiliki tempat berteduh. Sumber daya manusianya ini bermacam-macam. Mereka mempunyai latar belakang yang berbeda seperti aktivis, mahasiswa, bahkan juga ada yang telah selesai kuliah, dan masih banyak lagi. Sarana dan prasarananya yang digunakan dibantu oleh pemerintah kota, dinas sosial, seperti peminjaman gedung. Dan untuk yang lainnya itu juga bisa dibantu oleh teman-teman relawan dan para donatur lainnya. Teknik atau cara belajarnya lebih banyak kebimbingan mental seperti etika, attitude, dan cara hidup di lingkungan yang baik itu seperti apa. Yayasan Pondok Bina Seni Budaya Kota Lubuk Linggau ini memiliki banyak program kegiatan, misalnya bimbingan rohani, dan setiap hari Rabu ada kelas pembelajaran seperti di sekolah pada umumnya, misalnya belajar membaca dan matematika, dan sebagainya. Banyak sekali yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembelajaran di sini, misalnya sarana dan prasarananya kurang mendukung, keikutsertaan orang tuanya tidak mendukung, lingkungan tidak mendukung, dan masih banyak hal lagi. Saran untuk pemerintah dan terutama orang tua agar mendukung anak-anaknya jangan sampai ke jalan lagi, dan anak-anaknya lebih diperhatikan lagi, terutama pada pendidikannya, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan sesuai keinginan dari pihak pendidik maupun pihak yang didik. Keinginan dalam pelaksanaan pendidikan dimaksudkan untuk mencapai kedewasaan dan kematangan cara berpikir yang dapat diusahakan melalui proses pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, terutama pada anak-anak jalanan yang berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal atau sekolah, karena mereka tidak mengenyam pendidikan formal atau sekolah, dan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sarana dan prasarananya lebih diperhatikan lagi sebagai penunjang terlaksananya program pembelajaran, dan kegiatannya harus diaktifkan lagi supaya anak-anak jalanan mempunyai tempat bercerita tentang kehidupan di jalanan, serta tempat belajar seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.